Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun juga berada, kali ini kita lagi di atas kendaraan menuju kebun ya. Ada satu video yang lagi viral saat ini, di mana Fahri Hamzah, mantan wakil ketua DPR dulu ya, jabatannya wakil ketua DPR, sekarang kan sudah masuk di jajaran wakil menteri ya di kabinet Pak Prabowo, bersama dengan Haikal Hasan, yang kita tahu bahwa Haikal Hasan dulu ini satu barisan dengan Rizik Syihab. Nah, termasuk Fahri Hamzah ini. Nah, dulu tindak tanduk Fahri Hamzah waktu masih bersebelahan dengan Pak Jokowi juga acap kali bersama-sama dengan Rizik Syihab menyerang Pak Jokowi, tetapi ya mungkin karena dia lelah, akhirnya sadar untuk tidak berseberangan lagi dengan pemerintah. Kali ini ada yang menarik, komentar dari Fahri Hamzah, di mana dia secara terang-terangan mewarning Rizik Syihab CS yang selalu mengkritik pemerintah. Nah, termasuk Babe Haikal. Dan saya kira ini menarik. Coba kita lihat dulu seperti apa cuplikan kritikannya. Presiden Prabowo jangan cuma ngomong, kami akan kejar koruptor sampai Antartika. Wow. Jangan ke Antartika dulu, Pak. Kejar saja di antar kita. Betul? Betul? Takbir! Kita doain, semoga Prabowo tidak omon-omon saja. Amin. Sampai Prabowo dan kabinetnya, pemerintahannya membuat kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, melaporkan rakyat, menderitakan rakyat. Saya akan pimpin rakyat untuk melawan mereka, berjuang sampai titik darah menghabiskan, saudara. Ini oposisi ngawur yang tidak mau ya umat itu menjadi pendukung negara. Mereka mau umat ini berantem dengan negara yang pesta pora mereka. Hentikanlah yang begini-begini. Organisasi Islam itu adalah ibu kandung dari republik ini karena dia berdiri terlebih awal. Buat apa kemudian mau disetting oleh orang untuk berkelahi dengan negara, menghantam pemimpin sehingga keharmonisan kita dalam membina umat kita ini menjadi diganggu oleh mereka. Jangan berprasangka buruk, jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Boleh jadi kesalahan kita ini semata-mata hanya ditutupi oleh Allah. Boleh jadi kita lebih banyak kesalahannya karena Allah tidak berkenan membukanya. Hari ini semua orang menyaksikan sosial media. Apabila di sana beredar cacian, makian akan merusak pikiran dan pada akhirnya akan membuat perpecahan. Itulah orang-orang yang menebar perpecahan dalam sosial media, diganyang oleh Allah dengan humazah. Saya kira jelas ya bagaimana kedua orang ini secara tegas menggebuk Rizik Syihab CS. Ini terkait dengan kasus korupsi yang seolah-olah proses hukum yang terjadi hari ini itu Pak Prabowo tidak setegas sebagaimana apa yang dipidatokan selama ini. Ya, ini kan merupakan satu perspektif. Jadi bisa jadi apa yang disampaikan oleh Rizik Syihab itu benar bahwa itu adalah kegelisahan, tetapi dominannya adalah berupaya bagaimana dia mencari perhatian ke Pak Prabowo, karena memang dulu Rizik Syihab ini selama 2 periode mendukung yang namanya Pak Prabowo, tapi kalah terus. Begitu Pak Prabowo tidak didukung oleh Rizik Syihab dan kelompoknya, baru kemudian Pak Prabowo menang. Akhirnya apa yang terjadi? Rizik Syihab memang tidak mendapatkan panggung dan bahkan berkali-kali mencoba secara tidak langsung cari-cari perhatian ke Pak Prabowo, tapi terus saja sampai hari ini dicuekin dan tidak ada ruang atau perang sama sekali diberikan oleh Pak Prabowo. Itulah yang mungkin membuat Rizik Syihab ini sakit hati, lalu melampiaskan rasa sakit hatinya itu dengan speak up ke publik pada saat di depan jamaahnya terkait soal kasus korupsi yang ratusan triliun tersebut. Tetapi memang sungguh miris hukumannya di bawah rata-rata ya, sangat memprihatinkan lah. Tetapi itu pun sudah dijawab oleh Pak Prabowo dalam satu sesi di mana beliau
ada acara pertemuan dan beliau berpidato dan bahkan secara tegas mengatakan kalau bisa hukumannya itu 50 tahun. Jadi saya kira itu clear ya di situ bahwa Pak Prabowo betul-betul sesungguhnya berupaya keras bagaimana para koruptor-koruptor yang ada di Indonesia ini betul-betul jerah. Nah, sekali lagi bahwa ini proses baru 2 bulan Pak Prabowo menjadi presiden, ya tidak mungkinlah langsung abrakadabra langsung jadi semua. Ini kan ada proses, termasuk saya kira bagaimana menguji orang-orang Pak Prabowo hari ini. Jadi 100 hari ini ujian bagi para menteri-menteri, termasuk Menteri HAM, Menteri Hukum, Menteri Imigrasi dan semualah. Sehingga ke depan kita akan melihat pada 100 hari ke depan seperti apa progresnya kasus-kasus yang ada. Apakah tudingan Rizik Syihab benar atau tidak bahwa Pak Prabowo hanya tegas di pidato tapi dalam tindakan sama sekali tidak tercermin. Nah, itu akan kita lihat ke depan sahabat ya. Oleh karenanya menurut hemat saya apa yang dilakukan Rizik Syihab ini ya cek-cek ombak aja, berupaya bagaimana supaya Pak Prabowo melirik dirinya yang hari ini memang lagi kepayahan luar biasa caranya cari panggung tapi tidak digubris sama sekali oleh Pak Prabowo. Dan memang seharusnya begitu. Kalau orang ini sampai masuk lingkaran kekuasaan sangat berbahaya. Penetrasinya sangat berbahaya. Kenapa? Karena itu tadi dia punya agenda terselubung dan sepertinya Pak Prabowo tahu agenda itu. Jadi orang-orang lingkaran Prabowo juga ini kan pasti memproteksi ya bagaimana supaya Rizik Syihab dengan agenda NKRI bersyariahnya itu hanya angan-angan saja, tidak bisa tereksekusi. Karena bayangkan misalnya kalau hal tersebut tereksekusi dalam arti yang Rizik Syihab menjadi bagian dari pemerintah, bahaya, itu bisa tereksekusi dengan cepat dan akan banyak korban. Kenapa? Karena kalau yang namanya NKRI bersyariah itu artinya aturan-aturan negara yang ada akan dipahami berdasarkan tes-tes Al-Quran. Nah, kalau kita bicara tes-tes Al-Quran, ini kan sampai hari ini menjadi perdebatan yang panjang. Tes Al-Quran yang mana yang akan digunakan, sebab banyak paham, banyak penafsiran. Nah, kita kembali kepada Fahri Hamzah dengan apa yang disampaikan oleh Bawi Haikal. Ya, sekali lagi bahwa saya kira ini sudah benar membentengi Pak Prabowo dari congor-congor orang-orang yang pernah dekat dengan dirinya, sehingga kelihatan keberpihakannya bahwa mereka berdua ini betul-betul loyal ke visi Pak Prabowo. Jadi bukan terhadap pertemanan yang lama dia rajut dengan Rizik Syihab yang akhirnya hari ini Rizik Syihab sendiri menjadi kesakitan dalam tanda petik efek dari kelakuannya sendiri. Banyaklah upaya-upaya Rizik Syihab mendekati Pak Prabowo, tapi sekali lagi kesyukuran terbesar kita karena Pak Prabowo tidak lagi mempercayai kelompok ini semua, lebih mempercayai orang-orang yang cinta terhadap NKRI, cinta terhadap Pancasila dan kebinekaan. Jadi apapun narasi yang disemburkan oleh Rizik Syihab, sekritik apapun, sebesar apapun upayanya ingin merangkul rakyat untuk melawan pemerintah, saya yakin posisinya hari ini betul-betul terdegradasi ya, tidak akan mampu menggoyahkan Pak Prabowo. Saya kira demikian sahabat ya, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya karena ini kita lagi di atas jalan agak bergelombang. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.